وانصرهم في العشايا والبكر. هيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek satu. Cek satu, dicoba. Sila jamaah sama si hilik muri, berhubung bapak dan guru kita sudah rauh, sila ke depan, penuhi saf-saf yang berada di depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa al-mujtaba. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watan ad-diniyah al-islamiyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Najmul Ahyar SH.MH Mata Allahu bituli hayati. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jannah NWDI Ampenan Al-Ustaz Muhammad Fahrur Rahman SPD. Yang terhormat seluruh kepala madrasah dan kepala sekolah lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jannah NWDI Ampenan. Yang terhormat para asatiz dan santri-santriwati, singkatnya jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Hadirin yang kami hormati, agar lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan Fatihah dan Salatul Nadatain yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Eli. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sunatan hasanatan yang ditinggalkan oleh Maha Guru kita yang mulia Al-Maghfurullah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, marilah kita sama-sama membaca Salatun Nahdlatain
yang diawali dengan suratul Fawatih. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد الزين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله ولفروعه ولمحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهديين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله. لدفع البلاء والنشر على الأعداء وانتشار نهضة الوطن دينية إسلامية في جميع الأرجاء. الفاتحة. Sila bareng-bareng nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا anta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jannah oleh Bapak Lalu Taqiyuddin Iskandar MPDI. Kepada beliau disilahkan. Sila ngiring ya Ustazah ini kepala MTS kita di Ampenan. Ampurul Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan al-mukarramun Bapak Tuan Guru Dr. Najmul Ahyar SHM, al-mukarram tokoh agama, tokoh masyarakat yang kebetulan hadir khususnya di lingkungan Ampenan, khususnya lingkungan Banjar, mobil khusus, segenap asatizah, mobil pada semua kepala sekolah dari RA sampai SMA Aliyah. Singkatnya, hadirin wal hadirat, Saimin Saimat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah,
Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa, pada kesempatan yang istimewa, di tempat yang mudah-mudahan selalu mendapat limpahan barokahnya, di tempat yang ini alhamdulillah kita dapat suatu keistimewaan atas kerohannya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Najmul Ahyar. Alhamdulillah. Ampura Al-Mukarram Tuan Guru. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebagai sambutan tadadan yang kami sampaikan adalah suatu keistimewaan yang luar biasa. Namun sebelumnya sebagai tradisi kita, sebagai sunnatul kita tradisikan, kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dengan tradisi kita berselawat dan menguatkan syariat, kita mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat atau pertolongannya sampai yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun Bapak Tuan Guru yang kami muliakan, jadi dua patah mungkin yang kami sampaikan untuk berfaedah mungkin sebagai nampaknya yang sudah lama berkiprah atau berngabdi di masyarakat di Madrasah Penaniki Ampun Al-Mukarram. Nah nikilah suasana yang sangat sederhana sebenarnya makin niki, yang mudah-mudahan untuk yang lain harinya mudah-mudahan lebih meriah dan lebih istimewa lagi. Kebetulan niki kan acara sore yang suasana pengajiannya sudah lama libur niki. Lagu mudah-mudahan dengan kita menguatkan rasa syukur dan mudah-mudahan niki sebagai mengisi waktu dengan teratur, tentunya dengan kondisi kita yang bersyukur, mudah-mudahan niki hidup kita semakin makmur niki kan. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan niki Ampura Al-Mukarram kebetulan niki sebagai mukaddimah pengajian niki nggih. Mandum udah lumayan ngonek libur niki. Lagu insyaallah untuk kedepannya yang umumkan dengan beberapa lapisan masyarakat insyaallah ya biasa aja makin ramai niki Al-Mukarram. Aku mudah-mudahan ampun nggih dengan kondisi yang sekarang niki menjadi kondisi yang lebih istimewa dengan karuhan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Hadirin jamaah pengajian yang kita hormati, jadi sebagai pengantar intinya mudah-mudahan nggih dengan kondisi kita bersama-sama hadir di tempat yang barokah niki, yang pada pengajian-pengajian berikutnya yang lebih ramai malik ya baun tira sahabat kerabat atau ya termasuk anak cucu kita yang bisa diajak untuk bergabung di tempat yang barokah ini dengan tujuan mudah-mudahan Ampura Al-Mukarram belum Nurul Jannah niki ya sebagai apa namanya kalau istilah peninggalan mungkin ini gini, karena Maulana Syekh dulu menyampaikan amanahnya untuk penguatan atau pengembangan Nahdlatul Wathon di pinggiran kota niki, karena mungkin niki sebagai madrasah yang paling ujung niki di wilayah bagian barat yang untuk Lombok niki, belum dari Ampanan Labuan Haji. Ya alhamdulillah niki kan terbentang luas ya jamaah yang ngaji, yang mudah-mudahan niki sebagai peninggalan maha guru kita sebagai yang terkenal di seluruh Antiro, mudah-mudahan niki sebagai warisan beliau yang mudah-mudahan dengan Al-Mukarram yang sering rawuh, yang mudah-mudahan niki jamaah semakin ya kompak dan utuh, yang mudah-mudahan niki mampura nggih, karena niki jamaah yang ada mungkin niki yang baru dikenal sebagian kecil niki memang nggih. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kerohan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, mudah-mudahan Pondok Pesantren Nurul Jannah niki semakin hari semakin diminati, semakin intilahnya terkenal seantero negeri. Dan alhamdulillah memang niki Al-Mukarram alumninya sudah menyebar sampai ke Eropa ada niki. Jadi niki ada yang masih di Mesir juga ada yang masih di Yaman juga niki. Ya, dari alumninya sudah ada sih memang yang balik dari luar negeri. Dan mudah-mudahan dengan barokah doa Al-Mukarram juga, mudah-mudahan santri dan santriwati niki memiliki prestasi yang berkreasi tinggi sehingga bisa menjadi bersinar di berbagai wilayah negeri.
Nah niki kita yang dapat yang sampaikan sebagai komentar dalam artian sebagai sambutan atas nama Hampura, atas nama pengurus yayasan niki Al Mukarram, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, yang mudah-mudahan niki sebagai motivasi tiang, sebagai penyemangat tiang untuk bergerak ke depannya, sehingga jamaah pelungguh yang ada di Ampenan, khususnya di pinggiran niki yang mayoritas Ampura memang di sini majemuk dia ada niki, tapi khususnya di wilayah niki banyak nelayan, karena hanya berapa meter laut niki dia. Yang kemudian yang lainnya banyak aktif di kebon niki. Kebon niki ya berbagai ragam hasil yang didapatkan lagu Ampura bentuknya kebon rui niki. Ini bisa kebon pada umumnya gitu. Ya Ampura niki termasuk yang pada niki hasil kebon niki. Lagu mudah-mudahan walaupun ya hasil banyak aktif di kebon, tapi mudah-mudahan semakin banyak muslimahnya yang punya background, yang mudah-mudahan didik narak sampai terbawa-bawa sampai ke bahayanya antek-antek Fir'aun niki. Ampun, belum tinggi kondisi kota niki. Mudah-mudahan majmuknya niki mudah-mudahan semakin bagus dengan kondisinya jamaah yang Islam muslimin muslimat. Niki yang dapat yang sampaikan, kurang lebihnya matur maaf, beribu maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Najmul Akhyar SH.MH. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Al-Mukarramun, orang-orang tua kami, para tuan guru, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada sore hari yang berkah ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Jannah NWDI Ampenan. Kemudian seluruh guru-guru, baik ustadz, ustadzah, kemudian seluruh pengasuh yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu serta adik-adik semua, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang tiang hormati, tiang sungguh sangat senang berbahagia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu pelunggu sami pada kesempatan ini. Tentu Bapak sekalian,
ketika disebut nama Nurul Jannah NW Ampenan, maka langsung terbayang dalam benak kita bahwa Ampenan ini adalah merupakan tempat yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan Maulana Syekh. Sehingga di antara gelar-gelar Maulana Syekh, jadi Maulana Syekh ini disebut Abul Madaris wal Masajid, Muassis Nahdlatul Watan wa Nahdlatul Watan Ad-Diniyah Islamiyah. Maulana Syekh disebut dengan Abu Rauhun wa Raihanun. Maulana Syekh disebut Al-Fansuri. Maulana Syekh disebut juga Al-Ampanani. Maka ini Ustaz Iskandar tidak pernah, ya, beliau niki selalu mengingatkan jangan kita lupa sejarah bahwa Maulana Syekh Al-Ampanani itu diantaranya adalah merupakan jejak sejarah bahwa Maulana Syekh pernah menjadikan Ampenan ini sebagai bagian dari perjuangan beliau. Dan juga Ampenan ini pernah terkenal sampai ke As-Saulatiyah, di mana teman-teman beliau menyebut beliau ini sebagai Zainuddin Al-Ampenan ini. Alhamdulillah, berarti Ampenan ini sudah terkenal sejak awal. Alhamdulillah, mudah-mudahan tempat ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nurul Jannah, sebagai bagian dari cahaya surga yang ada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang tiang hormati, di saat kita sedang memperingati Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW seperti ini, sedang ada tragedi yang menimpa saudara-saudara kita nun jauh di sana, yaitu di bumi Palestina. Ketika mereka sholat Jumat, mereka digempur, dibombardir. Kemudian Masjidil Aqsa itu sudah berlubang di bawahnya, Pak. Kita tidak tahu apa yang dimaksud atau apa tujuan daripada orang-orang Yahudi Israel ya untuk memelobangi di bawah pondasi Masjidil Aqsa itu. Suatu saat mungkin ini dalam benak kita, kalau terjadi puncak daripada kerusuhan di sana, tinggal dibom di bawahnya, habis Masjidil Aqsa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, keterbatasan saudara-saudara kita di sana dalam melaksanakan ibadah luar biasa. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Apa yang paling kita syukuri dari kemerdekaan negara kita? Yang kita syukuri adalah kita tenang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Palestina, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang bertanya, kalau dulu kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah, kalau dulu kaum Ad dihancurkan oleh Allah, kenapa orang-orang Yahudi ini tidak dihancurkan oleh Allah? Ya, kenapa? Maka salah seorang ulama menjawabnya, Allah ingin mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar memiliki semangat ikhlas membela agama ini. Jadi kalau di Palestina saudara-saudara kita berjuang dengan senjata, mereka berjuang dengan darah, mereka berjuang dengan keringat mereka, maka di sini setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa berjuang dengan dana, tidak bisa berjuang dengan raga kita, maka setidak-tidaknya kita mendoakan saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikokohkan akidah mereka, tetap dikuatkan fisik mereka. Kalau ada yang syahid, maka mudah-mudahan langsung dihantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang teman tiang yang ke Gaza, Bapak Ibu sekalian, beliau menyampaikan begini, bahwa sesungguhnya yang terjadi di sana itu adalah mereka ingin menghabisi orang-orang Islam di Palestina itu. Jadi kalau sekarang misalnya Bapak Ibu sekalian, Bapak lihat YouTube, bahkan tokoh Islam sendiri yang kadang-kadang berbicara, awas jangan tertipu. Di sana ya yang terjadi bukan perang agama. Bapak sekalian, ini keliru Bapak sekalian. Orang-orang Yahudi itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardo angkal yahudu walan nasara."
Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah rela kepada kita, tidak pernah reda Bapak sekalian. Makanya berbagai cara dilakukan untuk menghabisi umat Islam. Dan ini bahaya, mereka menghabisi umat Islam secara terang-terangan. Sama bahayanya dengan orang atau negara yang menghabisi umat Islam, walaupun tidak secara perang-perangan, secara terang-terangan melalui perang, tetapi melalui perang pemikiran. Ada contohnya, ada Bapak sekalian, yang berdekatan dengan Israel itu, dengan namanya dengan Palestina itu, salah satunya adalah Turki. Jadi Turki ini memang tidak berperang secara fisik melawan orang Islam, tetapi Bapak Ibu sekalian secara pemikiran. Sejak tahun 1928 ketika kerajaan Turki Utsmani itu hancur dan diganti dengan pemerintahan sekuler oleh Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Kemal Pasha Atatürk. Makanya kemarin ketika pemerintah Indonesia mau membuat salah satu ruas jalan di Jakarta dengan nama Jalan Kemal Pasha Atatürk, kita semua ramai-ramai protes. Karena apa? Karena Kemal Pasha Atatürk ini sejarahnya adalah dia menghilangkan Islam dari negara Turki. Tahun 1928 ya, dia mulai memimpin Turki. Yang pertama kali dilakukan itu adalah menghilangkan wajah Islam dari negeri Turki yang sebelumnya sangat kental dengan agama. Azan waktu itu harus diganti dengan menggunakan bahasa Turki. Tidak boleh azan bahasa Arab. Bayangkan kalau kita di Ampenan ini, ya, azan pakai bahasa daerah kita, ya Allah. Allah Maha Bele umpamanya, apa kita bilang, ya. Jadi azan itu harus diganti dengan menggunakan bahasa Turki, ya, atau tidak azan sama sekali. Sekolah-sekolah agama ditutup, di sekolah-sekolah umum tidak boleh ada pelajaran agama. Kemudian bagi pegawai negeri, bagi pegawai kantor apapun tidak boleh menggunakan jilbab ke tempat mereka bekerja. Jadi Islam dihilangkan melalui cara-cara seperti itu. Selama hampir 15 tahun, Pak, kekuasaan Turki itu terasa sampai sekarang. Mohon maaf, Tiang beberapa waktu yang lalu memimpin delegasi dari Indonesia ke Turki. Ada 12 orang kepala daerah selaku Sekjen Apkasi, Tiang yang memimpin ke sana. Kami 12 orang di sana, 12 hari di sana, sungguh merasakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekularisme yang diterapkan di Turki itu membuat generasi Turki itu tidak mengenal lagi agama ini, tidak mengenal lagi Nabi kita. Sehingga kalau ada di YouTube Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang Turki yang tidak bisa membaca selawat, itu bukan rekayasa, saya temukan sendiri, dan itu betul, Pak. Saya baru datang dari Indonesia waktu itu, ya, lewat Ankara, kemudian kami masuk ke hotel jam 10 malam. Begitu jam 10 malam, yang pertama kali saya lakukan adalah ya tentu yang ingin sholat Isya. Lalu saya telepon resepsionis, saya bilang, where is kiblat? Di mana kiblat? Tetapi justru dia balik bertanya kepada Tiang, what is kiblat? Apa kiblat itu, katanya, subhanallah. Bayangkan kata kiblat saja mereka sudah tidak tahu. Nabi kita mereka sudah tidak kenal. Ada yang menghantar kami namanya Muhammad Ismail. Itu selama 12 hari yang bersama tidak pernah sekalipun saya melihat dia mengerjakan sholat. Lalu saya tanya, Pak Ismail, Pak Muhammad, bagaimana Anda tidak sholat? Oh iya, saya tidak pernah sholat. Bagi kami di Turki nggak ada itu sholat itu, subhanallah. Saya suruh mengucapkan syahadat, tidak bisa ternyata, Pak. Ujung-ujungnya di Rabbana atina fid dunya hasanah. Ternyata dia tidak bisa membedakan mana syahadat, mana salawat. Subhanallah, luar biasa. Nah, mengapa yang awali kalimat ini atau maulid ini dengan cerita seperti ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang cukup lama ada jeda, tidak memperbolehkan agama berkembang, tidak memperbolehkan Nabi Muhammad diperkenalkan, ternyata kemudian generasinya akan seperti itu. Maka di sanalah pentingnya bagi kita bangsa Indonesia khususnya memperingati maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita memperingati Maulid ini Bapak Ibu sekalian adalah dalam rangka menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan rasa cinta kita kepada perjuangan beliau. Menunjukkan rasa cinta kita pada pengorbanan beliau terhadap agama ini. Seandainya tidak karena Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terjadi zaman jahiliyah, maka saya yakin MI Nurul Jannah NW Ampenan ini tidak ada. Ya, karena kita masih dalam situasi gelap, sebagaimana gelapnya zaman Nabi kita diutus yang disebut dengan zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah itu artinya zaman bodoh, ya. Umpama begini Pak, saking bodohnya mereka ini. Kalau ada anak perempuan mereka lahir, maka dikubur hidup-hidup. Jadi begitu ada lihat anaknya lahir, dilihat perempuan, dia merasa malu. Yang dilakukan pertama adalah orang tuanya sendiri yang datang membawa dia ke padang pasir, lalu digalikan lubang dan dikubur hidup-hidup. Kalau perempuan yang lahir. Justru kalau laki yang lahir, mereka bangga. Nah, apa akibatnya? Ketika anak mereka beranjak dewasa, ingin menikah, maka tentu yang dia cari adalah perempuan. Nah, inilah yang kita maksud dengan bodohnya itu, jahilnya itu. Begitu dia mau menikah, yang dicari perempuan. Tetapi begitu anak perempuan lahir, dikubur hidup-hidup. Lalu di mana dia dapat perempuan untuk dinikahi? Kalau dia lakukan dengan cara seperti itu. Inilah salah satu kebodohan zaman jahiliyah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kitab Bidayah wan Nihayah itu dijelaskan bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu Bapak sekalian 3 hal yang disebut di sana. Yang pertama adalah kalau kita mencintai Nabi kita, maka resikonya, konsekuensinya adalah kita berani ittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mau mengikuti cara hidup, jalan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita? Tidak ada lain. Nabi kita akar daripada ajaran beliau adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena sesungguhnya takwa ini adalah merupakan jalan kemudahan bagi kita semua. Tapi kadang-kadang kita jarang memperhatikan. Coba kalau kita mau berbahagia, mau menjadi orang yang berbahagia kehidupan kita dunia akhirat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, agar kalian menjadi orang la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung atau berbahagia. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, akar dari kebahagiaan kita sebagai orang yang beriman itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anakku para pelajar ingin cepat pandai, ingin cepat menghafal, ingin cepat mengerti pelajarannya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu itu kepada kalian. Subhanallah. Ya, jadi ternyata anak-anakku semua, kalau kita mau cepat hafalan kita masuk, kemudian kita cepat mengerti pelajaran kita, maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada kalian. Subhanallah. Setidak-tidaknya memudahkan kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. Kalau kita ini sering ada masalah, rezeki kita mungkin sering seret, sering menjadi tidak lancar. Kadang-kadang kita sering menyalahkan diri kita atau menyalahkan orang lain. Kita lupa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa juga jawabannya Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan dia itu jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari masalah-masalah yang sedang dihadapi gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah yang akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, sehari-hari Bapak Ibu sekalian memang kita ini berkebun ya. Antara lain ke kebun roe sudah bilang tadi ya. Kita ini nelayan, kita ini guru, kita ini menjadi apa saja. Semua itu adalah menjadi wasilah ikhtiar kita untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Banyak orang yang bekerja siang malam banting tulang hampir 24 jam dia bekerja, tetapi ternyata rezekinya biasa-biasa saja. Banyak orang yang santai-santai kelihatannya, dia bertakwa kepada Allah, sholat duhanya tidak pernah putus, sholat malamnya tidak pernah putus, dengan bekerja biasa-biasa saja, ternyata sama juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang terhormati, mari kita belajar untuk meyakini bahwa jawaban dari kemurahan rezeki kita, jawaban dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi adalah bertakwa kepada Allah. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka Bapak Ibu sekalian yang tiang hormati, pribadi Nabi kita itulah yang harus kita ittiba tadi, harus kita ikuti tadi. Mulai dari sifat-sifat beliau, cara hidup beliau, subhanallah, banyak sekali yang bermanfaat untuk kita ikuti. Yang sering menyampaikan, kalau kita tidak bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, cara-cara hidup beliau yang berat, yang rumit, yang mungkin tidak bisa semua orang melakukannya, ayo lakukan yang ringan-ringan, yang semua orang bisa melakukannya. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, ya, oleh Siti Aisyah diceritakan Rasulullah niki kalau dia sholat, maka saking lamanya dia berdiri itu sampai bengkak kakinya, nih, sampai bengkak kakinya. Begitu beliau sujud, Bapak Ibu sekalian, pernah di suatu malam sampai Siti Aisyah itu mengira beliau tidak bangun lagi, saking panjangnya sujud beliau. Begitu bangun, wajahnya niki memerah, matanya itu kelihatan bengkak. Itu karena ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, bagi tiang, ya, mungkin atau bagi pelunggu sami atau bagi sebagian kita, hal-hal yang berat seperti itu mungkin sulit untuk kita ikuti. Tapi di ampunan insya Allah mungkin mudah, ya. Ibu-ibu kita sebelum pergi ke pasar sholat dulu, ya, sampai bengkak kakinya umpama, ya, bisa mengikuti cara hidup Nabi kita. Tetapi kalau cara-cara yang berat seperti itu belum bisa kita ikuti, ayo ada cara-cara hidup beliau yang ringan. Mulai dari sifat-sifat beliau umpama. Beliau niki sifatnya, ya, misalnya kepada sahabat itu luar biasa kasih sayang sekali. Tidak ingin atau tidak senang melihat kalau ada sahabat itu tersinggung. Beliau sangat perasaan. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika berada di majelis beliau, tiba-tiba datang seorang sahabat membawakan anggur untuk beliau. Jadi sahabat ini punya kebun anggur, maka dia senang sekali. Dia ingin supaya anggurnya ini sempat dicicipi oleh Nabi, subhanallah. Maka dia bawa satu keranjang anggur itu. Wahai Rasulullah, mudah-mudahan engkau berkenan mencicipi anggur saya. Ini anggur saya yang saya petik pertama kali. Saya sangat bahagia bersyukur kepada Allah apabila engkau berkenan untuk mencicipinya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, oh ya silahkan, taruh di meja, saya akan makan. Maka ditaruh di meja, kemudian diambil satu oleh Rasulullah, beliau cicipi, beliau tersenyum, ya. Lalu beliau ambil lagi, beliau cicipi, tersenyum. Sampai terus seperti itu, sampai habis anggur ini, satu keranjang ini. Ya, melihat anggurnya habis, yang punya anggur ini senang sekali. Dia ambil keranjangnya, lalu dia lari-lari, dia mengatakan, Rasulullah makan anggur saya, Rasulullah makan anggur saya, subhanallah. Saking syukurnya.
Tetapi di dalam para sahabat ini sedang heran, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, biasanya kalau Rasulullah itu memakan sesuatu, araklah sisa-sisanya untuk kami, katanya. Ini kok tumben Rasulullah tidak menyisakan sama sekali. Ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, saya mohon maaf. Biasanya kalau saya makan selalu saya sisakan sebagian untuk para sahabat. Tetapi hari ini saya tidak menyisakan, saya habisi semua. Mengapa? Karena anggur tadi sejak saya ambil pertama sampai yang terakhir itu rasanya pedis semua, ya, kecut semua, tidak ada yang manis gitu. Maka saya khawatir, kata Rasulullah, kalau kalian yang makan, kalian tidak bisa menahan diri untuk membuat yang punya anggur ini nanti tersinggung. Subhanallah. Hebat Nabi kita. Nggih. Kalau kita ini kalau dia manis ya kita makan sendirilah ya. Kalau dia pedes-pedes itu bagi-bagi. Tapi Nabi kita karena anggur itu rasanya masam, Nabi kita tidak tega melihat nanti sahabat ini tidak bisa menahan dirinya untuk berbuka masam sehingga sahabat yang punya anggur itu menjadi tersinggung. Mulia enggak akhlak ini Bapak Ibu sekalian? Mulia sekali. Sebagai suami kepada istrinya, subhanallah, ya, sama kejadiannya. Pernah Nabi kita suatu hari pagi-pagi sedang duduk-duduk, biasalah dibuatkan minuman oleh Siti Aisyah. Anggaplah itu misalnya kopi, ya, dibuatkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah seperti biasa meminum kopinya, tersenyum lalu memandang istrinya. Begitu kebiasaan beliau, ya. Bapak begitu enggak kira-kira, ya? Minum kopi lalu tersenyum pandang istrinya, subhanallah. Istri menjadi senang gitu, ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu so sweet Rasulullah itu, ya, subhanallah. Jadi mesra sekali kepada istrinya. Lalu pagi itu sama seperti biasa, beliau minum, ya, beliau turunkan gelas, dia senyum kepada istrinya, subhanallah. Terus sampai terakhir. Tetapi ada yang berbeda hari itu. Apa bedanya? Siti Aisyah bingung. Biasanya Rasulullah menyisakan sedikit dari kopi itu untuk saya minum. Tapi hari ini kok, ternyata beliau habiskan semuanya. Karena penasaran, Siti Aisyah kemudian di dapur mengambil kopi itu pakai jarinya lalu dirasakan. Oh, ternyata kaget sekali Siti Aisyah. Harusnya Siti Aisyah itu menuangkan gula, tapi yang dituangkan itu garam, sehingga rasa kopi itu menjadi asin. Subhanallah. Coba Bapak Ibu bayangkan, ibu-ibu kira-kira kalau bapak-bapak tiang niki begitu bagaimana kira-kira, ya? Pagi-pagi minum kopi asin, ya, masih bisa tersenyum enggak seperti Nabi kita, ya? Rasanya susah sekali, jangan-jangan disemprot, ya, tapi Nabi kita bayangkan, itu perjuangan itu, meminum kopi rasanya asin lalu sambil tersenyum. Itu perjuangan luar biasa itu. Tidak mudah ini. Nah, itulah contoh bagaimana Nabi kita berakhlak baik kepada orang lain, lebih-lebih kepada keluarganya. Maka contoh-contoh inilah yang juga kita peringati dalam Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Beliau dengan para sahabat dengan sifat takwanya, subhanallah, luar biasa. Ya, jangan kita bayangkan Nabi kita itu, walaupun beliau itu ketika diboikot itu pernah merasakan lapar, iya. Tetapi sehari-hari, subhanallah. Bayangkan ketika beliau melamar Siti Khadijah, kalau diuangkan sekarang ini 100 ekor unta yang terbaik yang diberikan kepada Siti Khadijah, itu kira-kira harganya itu kurang lebih 1 miliar. Ada enggak yang kira-kira nikah di Ampenan ini mas kawinnya 1 miliar? Ya, ada? Ada. Di zaman Nabi kita beliau seperti itu. Lalu sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, subhanallah. Ya, mereka ini pebisnis semua, ya. Tetapi berbeda ketika beliau berbisnis sebelum Islam dan ketika berbisnis setelah Islam, setelah mereka Islam. Utsman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini beliau masih punya rekening di Bank Saudi itu atas nama beliau. Sampai hari ini, Pak. Kemarin pernah dihitung, ya, jumlah kekayaan beliau sekarang itu kira-kira kalau di miliar dolar Amerika kan itu sekitar 400 miliar dolar.
Subhanallah. Ini kita bisa bayangkan ini dengan misalnya rupiah 13.000 rupiah per dolar, 400 miliar dolar itu sekian triliun habis angka ini kita pakai. Dan hari ini masih tetap dipakai untuk bersedekah mengirim kepada negara-negara miskin oleh pemerintah Saudi. Sayyidina Utsman sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu, tetapi rekening beliau itu masih ada di Bank Saudi sampai hari ini. Ya. Ada sahabat beliau yang lain luar biasa juga, ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semuanya itu adalah para pebisnis yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaannya itu hidup mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terhormati, inilah yang sekarang ini harus kita lakukan. Kalau kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita, maka yang pertama adalah ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang sampaikan cara-cara hidup beliau yang berat tidak bisa kita ikuti, yang ringan-ringan saja, ya. Umpama Bapak Ibu sekalian, Nabi kita mengajarkan kalau memasang pakaian, masukkan tangan kanan terlebih dahulu, baru kemudian tangan kiri. Sulit tidak ini Bapak Ibu sekalian? Sulit apa enggak? Tidak, mudah ini, ya. Kalau kita pakai sandal, pakai dulu kaki kanan, baru kemudian kaki kiri. Kalau kita buka sandal kiri dulu, baru kemudian buka sandal kanan. Tidak sulit rasanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak melakukan, memang kita tidak mau melakukan, Bapak sekalian. Beliau di rumah tangga misalnya kalau tidak ada tamu, hampir memastikan diri beliau makan satu piring berdua dengan istrinya. Kembali tadi, ya, mesra Nabi kita. Ya, supaya ada hikmah maulid kita Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan ini, ayo kita lakukan, ya, dengan niat mengikuti cara hidup Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau mengatakan, apabila di zaman yang sudah pasat nanti ada umatku yang menghidupkan satu saja sunnahku, maka pahalanya satu sunnah itu sama dengan 100 orang mati syahid. Subhanallah. Mati syahid itu tidak mudah, Pak, ya. Imam Samudra itu sampai melilit-lilitkan bom di badannya, ya. Kemana-mana tuh bawa bom, saking inginnya mati syahid. Itu kalau dia sambil pegang remote-nya, kalau ada polisi atau ada orang apa, itu dia ledakkan, polisi yang mati, dia juga mati, maka bagi dia itu adalah mati syahid. Bagi dia, ya bagus sekalian. Kalau kita bicara maqasidus syariah, salah satunya itu adalah hifdzun nafs, menjaga diri, maka tidak ada dalam pandangan agama kita itu boleh membunuh orang lain. Karena apa? Karena membunuh satu nyawa di dalam agama kita sama dosanya dengan membunuh semua nyawa. Jadi kalau membunuh satu nyawa saja, membunuh satu orang saja tanpa ada uzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang syar'i, maka dosanya itu sama dengan membunuh semua manusia. Maka itu tidak boleh dilakukan. Tetapi yang berikan gambaran tadi, begitulah sulitnya mati syahid itu. Sementara Nabi kita menyampaikan ini cara gampang ini. Walaupun secara zahir kita tidak mati syahid, tetapi kita diberikan pahala seperti orang mati syahid. Bahkan di sana 100 orang mati syahid. Pagi-pagi ibu-ibu ambil penyampah, ya, satu piring. Ketika bapak nanya, Mbak Malik sepiring, niki wah kak bareng-bareng sepiring, subhanallah. Dengan niat mengikuti sunnah Nabi kita, hari itu ada pahala di dalam rumah tangga itu seperti 100 orang mati syahid, subhanallah. Gampang apa enggak Bapak Ibu sekalian, ya? Gampang, ternyata kita dapat pahala banyak gitu. Zohor juga begitu, ya. Begitu satu piring, Mbak Malik, niki wah kakak sepiring, subhanallah. Kalau 3 kali saja kita makan bersama, maka itu sama pahalanya dengan 300 orang mati syahid, subhanallah. Ya, mau pahala enggak Bapak Ibu sekalian? Ya, mau insya Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, ciri-ciri kita cinta kepada Nabi kita itu adalah banyak-banyak menyebut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kaedahnya di dalam bahasa itu man ahabba an kathura dzikruhu au aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta kepada seseorang atau cinta kepada sesuatu, maka ciri-cirinya itu dia pasti banyak menyebut yang dia cintai itu. Adik-adik mungkin ada yang sedang mengalami, ya. Kalau senang itu disebut terus gitu, ya. Ibu-ibu juga dulu mungkin waktu pacaran mengalami juga, ibu, ya. Jadi begitu tidur, temannya kiri kanan sudah tidur masih aja bercerita begitu, ya. Menceritakan orang yang dia senangi, yang dia cintai. Mengapa? Itulah fitrah manusia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kepada sesama manusia saja atau kepada benda misalnya, kita baru beli motor, ya, kemudian datang kawan kita, kawan tidak bertanya, kita sendiri yang bercerita, alhamdulillah kelebihan rezeki ini itu beli motor umpamanya, padahal orang tidak pernah bertanya. Nah, kalau kepada benda atau kepada orang yang satu level dengan kita saja selalu kita ulang-ulang menceritakan, apalagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Caranya bagaimana? Salah satu diantaranya adalah dengan cara tadi, menceritakan tentang Nabi kita ini agar dijadikan sebagai idola oleh kita dan anak cucu keturunan kita. Bayangkan di Turki tadi, 15 tahun saja Nabi tidak diceritakan, ternyata 15 tahun kemudian orang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Saya di sana 12 hari itu setiap hari keluar, ya, yang ke kantor gubernur Istanbul, kemudian gubernur Ankara saya datangi. Setiap yang berhenti di pinggir jalan lalu mau sholat, mohon maaf apakah itu secara kebetulan atau tidak, selalu saya temukan masjid itu berdebu, Pak. Tidak pernah ditempati. Ini yang saya temui, ini saya tidak tahu, mungkin yang tidak saya temui tidak seperti itu. Lalu tiang sholat Jumat di Masjid Abu Ayyub Al-Ansori namanya, salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggal di Turki. Sesekuler-sekuler kita yang kita temukan di Indonesia ini, tidak pernah yang lihat orang pakai rok mini di masjid itu kecuali di sana. Jadi ada serombongan anak-anak muda datang hari Jumat, padahal itu kita sudah mau Jumatan, pakai celana pendek, pakai rok mini. Kemudian ya seperti masjid itu tidak seperti masjid saja. Saya tanya kenapa seperti ini, orang-orang di sana mengatakan bahwa ini masjid ini kan tempat wisata. Dianggap tempat wisata, Pak, karena di sana dilestarikan masjidnya. Nah, sehingga tidak sama penghormatannya dengan kita di Indonesia. Nah, itu yang tiang temukan. Mengapa hanya sekedar 15 tahun saja Nabi tidak boleh diceritakan di Turki? Karena tidak boleh orang bicara agama. Ternyata kemudian generasinya tidak mengenal Nabi kita dan tidak mengenal agama kita. Maka kepada anak kita perlu kita terus ceritakan, kenapa Rasulullah harus menjadi idola. Rasulullah mengatakan bahwa di akhirat nanti setiap kita ini akan berbaris di belakang orang-orang yang kita Jadi kalau idola kita Mick Jagger misalnya, ya di belakang beliau kita jalan. Tidak tahu kita kemana Mick Jagger ini nanti, ke kiri atau ke kanan. Ya. Insya Allah karena dia bukan Islam, insya Allah ke kiri. Ya. Kalau ditanya idolanya siapa di Indonesia ini, misalnya disebut penyanyi Julia Perez misalnya, subhanallah. Ya, maka nanti dia akan berbaris di belakang orang-orang yang dia idolakan. Hati-hati anak-anakku semua, kita sering menulis kurikulum vitae. Siapa idolamu? Oh, disebut orang ini. Idola kita sebagai orang yang beriman adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ceramah di salah satu sekolah, kemudian saya saya minta anak-anak ayo sekarang angkat tangan. Siapa yang bisa, siapa yang mengenal, merasa kenal dengan saya sebut salah satu artis. Saya bilang waktu itu Anang Hermansyah. Ayo semua angkat tangan. Kenal. Siapa nama istrinya? Kenal, disebut. Asanti disebut. Siapa nama anaknya? Dikenal juga. Sampai cucunya dikenal. Subhanallah. Lalu saya panggil 6 orang. Saya tanya satu-satu. Siapa nama Nabi kita, siapa nama ibu dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Saya merasa terpukul, Pak. Karena apa? Karena dari 6 orang itu, laki-laki 3, perempuan 3, berjilbab semua, tidak ada satupun yang tahu nama ibu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Satu pun tidak ada yang tahu. Ya. Jadi ketika kita masih banyak menceritakan seperti ini saja, mereka tidak kenal. Apalagi maulid tidak diperbolehkan, Nabi kemudian tidak pernah diceritakan, bagaimana nasib anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika saya sebut, ya, nak, kenal enggak siapa nama Aminah itu? Ternyata dia tidak mengatakan ibunya Nabi. Oh, Aminah itu cucunya Krisdayanti, katanya, subhanallah. Ternyata lebih mengenal Aminah itu sebagai cucu Krisdayanti dibandingkan sebagai ibu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sedih sekali rasanya. Makanya kita perlu berselawat kepada beliau. Ada orang yang mengatakan bahwa ada seorang murtadin, orang yang sudah keluar dari Islam. Itu di YouTube itu dia katakan begini, mengapa saya keluar dari Islam? Dengan bersemangat dia bercerita. Karena dulu waktu saya masih Islam, saya itu disuruh membaca sholawat. Dari sana kemudian saya berpikir, sholawat itu adalah doa, mendoakan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Jadi saya membuat kesimpulan, katanya dia membuat kesimpulan sendiri, Nabi Muhammad ini tidak selamat, makanya dia harus didoakan oleh umatnya, subhanallah. Ini kesimpulannya sendiri, Pak, karena kebodohannya. Lalu dia keluar dari agama Islam, dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Padahal Bapak Ibu sekalian, kenapa kita berselawat kepada Nabi kita? Yang pertama, karena berselawat kepada Nabi kita itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana perintahnya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bercerita bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan Nabi kita ini, yang memberikan rezeki kepada Nabi kita, Allah dengan para malaikatnya pun berselawat kepada Nabi kita. Bayangkan betapa mulianya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berselawat, apalagi kita, ya. Maka ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya. Nyanya itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi alasan kita berselawat pertama adalah karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nabi kita menyampaikan begini, barang siapa yang mendoakan kebaikan bagi orang lain, maka pada saat yang sama 10 malaikat mendoakan kebaikan untuk dirinya. Misal ibu-ibu, ya, ketemu kawan-kawan begitu pergi ke pasar, ya, assalamualaikum, UMB dilai berdagang, oh mudah-mudahan murah rezeki. Nah, itu hakikatnya adalah ibu-ibu sedang mendoakan diri sendiri. Karena begitu ibu-ibu doakan, mudah-mudahan rezeki sudah dimudahkan Allah, maka pada saat yang sama 10 malaikat berdoa agar ibu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Maka tidak ada ruginya, Pak, kalau kita mendoakan kawan lain itu. Dan mafhum mukhalafahnya sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendoakan kejelekan bagi orang lain, maka pada saat yang sama 10 malaikat juga mendoakan kejelekan untuk kita, ya. Ini karena kita ini misalnya belum bisa beli motor, ya. Lalu kawan kita di sebelah kita, tetangga kita, ya, itu bisa beli motor. Setiap pagi misalnya karena kita ini hati kita sudah kotor, mendengar dia mencoba motornya, mudah-mudahan beta teri nanti subhanallah. Naudzubillah. Karena apa? Begitu kita mendoakan kecelakaan bagi orang lain, maka malaikat juga mendoakan hal yang sama untuk kita. Maka bisa jadi lebih dulu kita yang ditabrak mobil daripada orang yang kita doakan itu.
Nah, sekarang bagaimana dengan selawat? Kita mendoakan kebaikan untuk Nabi kita, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita Bapak Ibu sekalian, begitu kita mendoakan kebaikan untuk Nabi kita, bukan hanya 10 ya, kita ingin mungkin ada 100, 1000, bahkan mungkin jutaan malaikat juga berdoa kebaikan untuk kita berkat kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham nih. Jadi kita bersalawat itu setidaknya ada 2. Yang pertama adalah karena perintah Allah, dan yang kedua adalah mendoakan Nabi kita dengan harapan doa itu akan kembali kepada keselamatan kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, ciri kita cinta kepada Nabi kita itu adalah merindukan Nabi kita untuk bisa kita bertemu di akhirat nanti dengan beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Sayyidina Umar pernah mengatakan, di tengah malam itu cobalah kalian menangis, ya, sholat kemudian berdoa menangis karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sampai beliau mengatakan, kalau kamu tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Kalau berusaha menangis saja kamu tidak bisa, maka Sayyidina Umar mengatakan pura-puralah menangis. Sampai begitu dia sampaikan ini. Kalau berusaha kemudian berpura-pura menangis tidak bisa, maka kamu tangisi bahwa hatimu itu telah keras dari kebenaran suatu. Maka para ulama meminta kepada kita Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bisa setiap malam, mungkin setiap minggu. Kalau tidak bisa setiap minggu, mungkin setiap bulan. Kalau tidak bisa setiap bulan, mungkin sekali saja dalam 1 tahun. Kalau tidak bisa sekali saja dalam 1 tahun, pernah sekali dalam seumur hidup kita menangis karena rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba Bapak Ibu sekalian. Pelunggu sedang sholat tahajud, berdoa kepada Allah, ya Allah, tiang kangen, tiang rindu tiba Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tiang mendapatkan syafaatnya. Jadi kita berdoa seperti itu. Mengapa kita berdoa seperti itu sampai kemudian keluar air mata kita? Ada 2. Yang pertama, insya Allah air mata kita yang keluar ini akan menjadi saksi kita di akhirat nanti bahwa kita ini pernah merindukan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, Nabi kita mengatakan di tengah-tengah dahsyatnya api neraka itu, maka ada air yang bisa memadamkan dahsyatnya api neraka itu. Air apakah itu? Air mata yang keluar karena kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kalau pernah sekali saja dalam hidup kita menangis karena rindu kita kepada Rasulullah, maka mudah-mudahan tangis kita itulah yang akan memadamkan dahsyatnya api neraka nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang hormati, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Insya Allah mudah-mudahan ada izin Allah untuk kita bertemu pada kesempatan-kesempatan yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, para pengurus, para guru, para asatidz yang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian, jika ada kesalahan tiang lunas maaf juga sebesar-besarnya. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa langsung. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wal kirami ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil hizbi Maulana Abil Madaris wal Masajid Muassis Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Fansuri wal Ampanani Abu Rahu wa Rihanun lahul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ومشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yang terakhir, mudah-mudahan pengajian kita ini tetap bisa berjalan secara istiqomah yang kita buka pada hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya seterusnya kita diberikan kesempatan oleh Allah keikhlasan untuk datang mengikuti majelis ta'lim kita di tempat ini. Al-Fatihah. آمين آمين ثم آمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari uraian hikmah tadi dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas kekompakan kita semua, kami ucapkan jazakumullah khairul jazak. Terima kasih atas kerauhan pelungguh Sami, terutama kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Najmul Akhyar SH/MH beserta Ibu. Semoga beliau semua tetap diberikan kesehatan dan keafiatan agar terus mencurahkan keilmuan beliau kepada kita semua. Jus apal, jus apukat, jangan naik pohon nanti jatuh. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.